迎风飞，似流水，总是风中有君，不待雨小风吹，让雨打湿翅膀，才振翅高飞。Halo sobat semuanya, bertemu kembali dengan channel kecil ini. Sebelum mendengarkan alur cerita ini, gunakanlah headset agar memahami alur cerita dengan jelas. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe, agar channel kecil ini bisa terus berkembang. Dan Mimin biar semangat upload videonya. Di sini saya akan membahas alur cerita Battle Through the Events versi novel. Dan mohon maaf jika video dan alur cerita tidak cocok atau tidak nyambung. Karena episode yang saya bahas belum rilis filmnya. Terima kasih. Kalau gitu langsung saja. Chapter 351. Do Huang, Ling Ying. Dengan penampilan orang berjubah hitam itu, seluruh lapangan menjadi sunyi senyap. Meskipun beberapa murid mistik Cloud Sekte biasa tidak jelas tentang kekuatan orang berjubah hitam misterius ini, mereka bisa tahu dari para tetua yang wajahnya tiba-tiba berubah sangat suram bahwa orang berjubah hitam misterius ini harus kuat sampai pada titik menjadi sedikit menakutkan. Kalau tidak, dia tidak akan menyebabkan mereka begitu terkejut. Kamu siapa? Mata Yun Leng menatap tajam pada orang berjubah hitam di langit. Tubuh pihak lain yang dipenuhi dengan benang ki yang kuat, menyebabkan ujung jari Yun Leng gemetar sedikit saat ia menuntut dengan bagian depan yang berani. Kamu bisa memanggilku Ling Ying. Orang berjubah hitam perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan mengungkapkan wajah tua yang gelap sementara dia tersenyum dan menjawab. Kamu bukan warga Kekaisaran Jiama. Tatapan Yun Leng dengan hati-hati memeriksa tubuh orang berjubah hitam yang menyebut dirinya Ling Ying. Segera, dia tampaknya telah menemukan sesuatu dan menjerit kaget. Aku tentu saja bukan seseorang dari Kekaisaran Jiama. Namun, siapa yang menetapkan aturan bahwa tidak ada orang lain selain warga Kekaisaran Jiama yang dapat memasuki negara ini? Orang berjubah hitam yang menyebut dirinya Ling Ying tertawa. Yun Leng mengerutkan kening dan menghirup udara dalam. Dia menekan kepanikan di hatinya, menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam kepada Ling Ying di langit, teman ini. Kekaisaran Jiama tidak mencegah siapapun memasuki negara ini. Namun, masalah hari ini adalah masalah internal mistik Cloud Sect. Tolong jangan gegabah campur tangan. Setelah masalah ini selesai, mistik Cloud Sect kami akan memperlakukan Anda sebagai tamu VIP. Meskipun mistik Cloud Sect kami belum melangkah keluar dari kekaisaran untuk waktu yang lama, kami dengan senang hati akan menyambut orang-orang kuat di benua yang datang untuk mengunjungi kekaisaran Jiama. Petik 2. Haha, kamu benar-benar bisa bicara. Ling Ying tertawa, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan matanya melayang ke arah Hai Bodong dan Xiao Yan yang telah bergerak bersama dan mendesah, sayangnya, aku yang lama berada di bawah perintah seseorang. Hari ini, aku harus membawa lelaki kecil bernama Xiao Yan ini pergi tanpa dia kehilangan sehelai rambut pun. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Yun Leng berangsur-angsur menjadi gelap dan serius. Sudut mulutnya berkedut dan pandangan berhantu melintas di matanya. Teman, meskipun aku tidak tahu persis siapa kamu, itu bukan tindakan yang bijaksana untuk menyinggung mistik Cloud Sect kami dengan cara ini. Yun Leng berkata dengan lembut dan serius. Haha, apakah mistik Cloud Sekte sehebat itu? Meskipun kata-katanya memiliki beberapa bobot dalam Kekaisaran Jiama, itu hanyalah faksi tingkat kedua jika dibandingkan dengan yang lain dari benua Douqi. Apakah Anda punya hak untuk berbicara dengan saya dengan cara ini? Beberapa tahun ini Anda belum pergi dan memahami dunia luar. Benar-benar tidak terduga bahwa mistik Cloud Sekte telah mempersiapkan katak seperti itu di sumur. Haha, reputasi bahwa Yun Botian telah menggunakan semua upayanya untuk menciptakan kembali maka kemungkinan akan dihancurkan oleh tangan Anda. Ling Ying tertawa keras. Tawanya mengandung ejekan yang menyebabkan wajah Yun Leng menjadi hijau. Namun, karena pihak lain menjadi kuat dan memiliki latar belakang yang tidak diketahui, Yun Leng tidak berani langsung menyerangnya. Jadi itu adalah orang kuat yang datang dari benua. Jia Xingtian menyipitkan matanya dan menyaksikan Ling Ying di langit.
Meskipun keluarga kekaisaran juga telah mengirim sejumlah besar orang di seluruh benua, saya tidak memiliki kesan sedikit pun dari orang yang disebut Lingying ini. Saya pikir dia harus menjadi seseorang yang berlatih pengasingan. Namun, bagaimana Xiao Yan terkait dengan orang kuat seperti ini dari benua? Dengan kekuatannya, dia tidak memiliki hak untuk melakukan kontak dengan seseorang dari level ini. Petik 2. Fama tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Peristiwa yang terjadi saat ini menjadi semakin berantakan. Latar belakang Xiao Yan juga menjadi lebih dan lebih misterius. Dari penampilannya, jika orang menghitung Hai Bodong dan Lingying ini, sisi Xiao Yan sebenarnya memiliki dua Do Huangs. Jika kita menambahkan magical beast yang misterius itu, Mystic Cloud Sekte tampaknya tidak mampu menjaga Xiao Yan di belakang dalam line up ini sebelum Yun Yun kembali. Jia Xingtian perlahan-lahan membelai janggutnya yang pendek dan berkata, dengan situasi yang berkembang ke titik ini, Yun Leng harus hati-hati menimbang keuntungan dan kerugiannya. Menyinggung Xiao Yan yang memiliki barisan seperti itu hanya untuk Mo Cheng hanya kehilangan lebih banyak daripada yang akan dia dapatkan. Fama berkata dengan lembut. Sekarang, kita hanya bisa melihat apa yang Yun Leng rencanakan. Jika dia bisa mengesampingkan rasa malu yang diberikan Xiao Yan padanya dan membiarkan pihak lain pergi dengan aman, tidak banyak yang akan terjadi. Jika dia tidak membiarkan mereka pergi dan bersikeras menjaga Xiao Yan di belakang, pertempuran besar tidak bisa dihindari. Petik 2. Jia Xingtian mengangguk sedikit. Dia mengangkat kepalanya untuk menonton wajah Yun Leng yang marah saat yang terakhir mengepalkan tangannya dengan erat. Dia bergumam, semoga dia tidak terlalu keras kepala dalam pilihannya. Petik 2. Semua orang di alun-alun mengangkat kepala dan menyaksikan langit. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merahnya. Emosinya sangat kompleks seperti sebotol 5 rasa yang telah terbalik. Dia tidak pernah berharap bahwa masalah hari ini sebenarnya akan menyebabkan dua Do Huang muncul. Selain itu, keduanya adalah orang kuat yang tampaknya tidak lebih lemah dari gurunya. Namun, mereka semua fokus pada Xiao Yan dan mengerahkan semua upaya mereka untuk memastikan dia bisa pergi dengan aman. Sebuah kepahitan muncul di sudut mulut Nalan Yanran. Orang yang tidak berguna dari klan Xiao saat itu hampir membalik seluruh Mystic Cloud Sekte terbalik. Semua ini adalah karena tindakan untuk membatalkan pertunangan saat itu. Mungkin, itu karena provokasi yang benar-benar menyebabkan Tuan Muda Xiao Yan yang awalnya tidak berguna ini berubah total. Jika saat itu, apakah aku tidak? Nalan Yanran bergumam pelan. Tiba-tiba dia bangun dengan tiba-tiba. Tangannya mengepal. Penyesalan samar yang tanpa sadar muncul di hatinya menyebabkan dia sedikit terkejut. Tangannya memegangi dadanya saat dia menghirup udara dingin. Dibandingkan dengan kepahitan Nalan Yanran, Nalan Jie di pohon besar juga menghela nafas sedih. Ketika semakin banyak orang kuat muncul untuk mendukung Xiao Yan, dia juga secara bertahap merasakan kekuatan mengerikan yang pemuda 17 ini sembunyikan di belakang punggungnya. Awalnya, pemuda ini, yang mungkin segera menjadi orang terkuat di Kekaisaran Jiama, akan menjadi anggota klan Nalan dan memimpin klan ini menuju menjadi kuat dan makmur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tindakan impulsif Nalan Yanran saat itu telah sepenuhnya menghancurkan harapan ini. Pada saat seperti itu, Nalan Jie akhirnya merasakan apa yang disebut penyesalan sejati. Namun, selain merasa menyesal, rasa malu juga muncul di dalam hatinya. Jika dia berdiri dan membantu Xiao Yan mengucapkan beberapa patah kata ketika Yun Leng telah menyerang Xiao Yan sebelumnya, itu juga akan menjadi sesuatu yang baik. Selain itu, bahkan setelah mengetahui dengan jelas bahwa Xiao Yan adalah Yan Xiao yang telah menyelamatkan hidupnya saat itu, dia belum melangkah maju. Tampaknya ada pikiran laten tertentu dalam dirinya yang tidak berharap untuk Xiao Yan, yang memiliki beberapa permusuhan terhadap klan Nalan, untuk berhasil meninggalkan Mystic Cloud Sect. Saat dia memikirkan kemungkinan ini, dahi Nalan Jie langsung tertutup keringat dingin. Anggota tubuhnya juga sepenuhnya dingin. Apa perbedaan antara tindakannya ini dan tidak berterima kasih?
untuk berpikir bahwa dia benar-benar telah membuat janji pada saat itu bahwa Xiao Yan dapat menemukannya ketika dihadapkan dengan masalah. Hati Nalan Jie dipenuhi rasa malu. Dia tidak menyebabkan Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Tatapan yang terakhir saat ini benar-benar terfokus pada tubuh Lingying yang telah muncul. Hai Bodong menatap Lingying yang muncul. Alisnya menyatu tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas lembut dan berkata dengan suara yang dalam, "Itu dia." "Siapa? Hai tua, apakah Anda mengenalnya?" Mendengar ini, Xiao Yan terkejut. Dia langsung bertanya dengan tergesa-gesa. Pembantu kelas Do Huang yang baru saja muncul ini juga menyebabkan dia benar-benar bingung. Dia tidak bisa mengingat kapan dia mengenal orang ini. Kembali ke ibu kota, apakah kamu tidak merasakan bahwa ada seseorang yang memata-matai kita? Saya katakan saat itu bahwa saya juga punya perasaan yang sama. Namun, perasaan itu terlalu samar sehingga saya tidak berani terlalu yakin. Hanya sampai orang ini muncul beberapa saat yang lalu saya bisa yakin. Kini tubuhnya benar-benar sama dengan orang yang memperhatikan kita. Hai Bodong berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia dengan lembut berkata, "Mengapa dia ingin memata-matai kita? Bagaimana saya tahu?" Hai Bodong melambaikan kepalanya. Dia mengarahkan pandangannya pada Xiao Yan dan berkata, "Dari caranya bertindak jelas bahwa dia ada di sini karena kamu. Anda harus bertanya pada diri sendiri kapan Anda berteman dengan orang yang begitu kuat." Petik 2. Aku juga benar-benar bingung. Saya dapat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya saya melihat orang ini. Adapun mengapa dia ingin membantu saya, ini juga sesuatu yang saya tidak tahu. Xiao Yan tertawa pahit. Hei, itu aneh. Jangan bilang bahwa benar-benar ada orang bodoh di dunia ini yang akan berhenti dan membantu hanya karena mereka menyaksikan ketidakadilan. Hao Bodong mengangkat alisnya dan berkata ketika dia memberikan senyum tipis yang tidak tampak seperti satu. Baiklah, jangan khawatir tentang identitasnya. Sekarang penghalang energi rusak, mari kita pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tampak tidak mendengar ejekan dari kata-kata Hai Bodong saat dia buru-buru berkata. Hai Bodong mengangguk dan sayap di belakang kedua punggung mereka mulai mengepak. Ketika mereka menghadapi Yun Leng, mereka perlahan mulai mundur. Keduanya baru saja mulai bergerak ketika Yun Leng merasakan mereka. Tatapannya berbalik dan dia melirik Xiao Yan dengan cara yang gelap dan dingin. Rasa sakit yang intens ditransmisikan dari kepalanya, menyebabkan keganasan muncul tanpa sadar di wajahnya. Saat telapak tangannya bergetar, warna merah cerah tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata dengan tegas, "Xiao Yan, kemana kamu pergi? Jika saya tidak bisa menahan Anda di sini hari ini, bagaimana saya, Yun Leng, membantu pemimpin sekte mengelola sekte besar ini?" Petik 2. Pergi. Xiao Yan mengabaikan tangisan Yun Leng yang galak. Ekspresinya tidak berubah ketika tubuhnya terus menarik diri. Petik 2 tanda seru. Berhenti. Wajah Yun Leng secara bertahap menjadi merah darah. Dalam amarahnya, tangannya melambai tiba-tiba dan lautan awan di sekitarnya bergulung dan naik. Sesaat kemudian, busur awan besar sekitar 10 kaki panjang sebenarnya diaglomerasi dari dalam lautan awan. Dia melambaikan tangannya dan busur otomatis ditarik kembali. Di tubuh haluan, energi berwarna awan dengan cepat berkumpul. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi panah awan besar yang panjangnya sekitar 2 hingga 3 meter. Mati. Yun Leng menatap Xiao Yan dengan kejam. Keringat dingin perlahan muncul di dahi Yun Leng. Tampaknya pemanggilan busur dan anak panah awan mengkonsumsi energi yang sangat besar. Sampai-sampai bahkan dengan kekuatan kelas Dowang, dia kekurangan sedikit untuk mendukungnya. Pergi. Dengan tangisan rendah dari mulut Yun Leng, panah awan tiba-tiba meledak. Dalam sekejap itu seperti panah untuk menembak matahari, melewati rintangan udara dan menembak langsung ke arah Xiao Yan. Hati-hati. Saat sisi depan mereka berdua menghadap Yun Leng, Hai Bodong pertama kali menemukan ketika yang terakhir melakukan suatu tindakan. Dia menjerit nyaring dan menarik Xiao Yan di belakangnya. Kedua tangannya melambai dengan cepat dan udara dingin melonjak.
Bawa Xiao Yan dan pergi. Aku akan menghentikannya. Tepat ketika Hai Bodong hendak bersaing dengan panah itu, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya. Bayangan itu menoleh dan berbicara sambil tersenyum. Hai Bodong sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya dan menimbang Lingying. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menarik Xiao Yan dan dengan cepat mundur. Namun, saat dia mundur, yang berhati-hati tidak hanya mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan Yunleng, tetapi tetap waspada terhadap Lingying. Dengan pengalaman Hai Bodong, dia secara alami tidak dapat dengan cepat mempercayai orang ini yang tiba-tiba muncul. Setelah melihat Hai Bodong menarik kembali, Lingying perlahan membalikkan tubuhnya. Dia dengan acuh tak acuh menatap panah menakutkan yang tampaknya membelah langit saat terbang. Dengan lambaian lengan bajunya yang lembut, bayangan berwarna hitam tiba-tiba muncul dari balik punggungnya. Dalam sekejap, bayangan hitam yang membumbung tampaknya telah menutupi seluruh langit. Jumlah kekuatan yang besar ini segera menyebabkan beberapa wajah murid Sekte Awan berkabut di bawah menjadi pucat. Dengan tubuhnya ditangguhkan di tengah-tengah bayangan hitam yang merembes ke langit, sesepuh berjubah hitam itu seperti iblis yang datang ke dunia ini. Dia mengeluarkan tawa liar. Di dalamnya, ada penghinaan yang sulit disembunyikan. Haha, hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani melukai orang yang wanita muda klanku ingin aku lindungi. Chapter 351 berakhir di sini. Sebelum lanjut di chapter berikutnya jangan lupa subscribe dulu ya. Chapter 352. Kartu Truth The Mystic Cloud Sekte. Bayangan hitam menutupi matahari di langit yang luas dan kuat. Bahkan sinar matahari yang turun benar-benar sulit menembusnya. Saat ini, tanah terbuka sudah turun ke dalam kegelapan total. Semua orang hanya bisa menggunakan douki mereka untuk menutupi tubuh mereka untuk menggunakan cahaya lemah untuk mengamati pertarungan di udara. Saat kegelapan menutupi langit, panah awan besar yang melesat di udara juga berhenti secara tiba-tiba. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam ujung panah juga menyebabkan riak seperti gelombang melingkar muncul di udara sekitarnya. Suara ledakan yang tajam bisa terdengar berulang kali. 10.000 bayangan mengikat. Tubuh Lingying tampaknya benar-benar bergabung dengan kegelapan berwarna hitam yang merembes ke seluruh langit. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba terbentuk dan tirai hitam yang menembus langit tiba-tiba bergerak. Kegelapan berwarna hitam keluar dari sana ke segala arah. Mereka terjalin satu sama lain dan menerkam panah awan yang telah ditembak secara eksplosif. Dengan satu putih dan satu hitam, dua lampu berwarna yang sama sekali berbeda, membawa energi yang sama menakutkannya menembus langit yang luas. Di bawah pengawasan banyak tatapan di bawah, mereka bertabrakan. Tiba-tiba, ledakan hebat, seperti guntur, muncul di udara. Kekuatan energi yang sangat besar melonjak keluar dari titik di mana keduanya bertemu sesaat kemudian. Kekuatan mengerikan sebenarnya berhasil membubarkan sebagian besar tirai hitam yang merembes ke langit. Sinar matahari bersinar dari celah tirai hitam dan menyalakan kotak dengan pola berserakan. Kekuatan orang ini benar-benar tidak lemah. Jia Xingtian mengangkat kepalanya untuk menonton orang berjubah hitam yang muncul dan menghilang di tirai hitam. Wajahnya muram ketika dia berkata, melihat cara serangannya sebelumnya. Kekuatannya setidaknya harus sekitar yang dari bintang 7 Do Huang. Petik 2. Dia memang sangat kuat. Selain itu, afinitas unsur metode Qi-nya tampaknya cenderung menuju kegelapan. Unsur semacam itu tidak umum terlihat. Fama menganggukkan kepalanya. Pandangannya melirik ke sekeliling dan tiba-tiba berkata, jika masalah ini berlanjut dengan cara ini, apakah kita perlu bertindak? Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Mystic Cloud Sect adalah faksi dalam kekaisaran Jiama kami. Petik 2. Jia Xingtian mengerutkan alisnya saat dia merenung sejenak sebelum berkata, mari kita tunggu dan lihat dulu. Do Huang yang misterius ini tampaknya tidak memiliki niat untuk menciptakan kekacauan di Mystic Cloud Sect. Selama Xiao Yan dapat pergi dengan aman, saya pikir dia tidak akan tinggal lama. Selain itu, kami saat ini tidak pasti apakah ada faksi besar di belakangnya.
Karena itu, lebih baik tidak bertindak gegabah. Petik 2. Fama sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Jia Xingtian. Dia tidak melanjutkan berbicara. Haha, sepertinya kamu benar-benar memiliki kemampuan. Tidak heran kamu begitu arogan. Ling Ying perlahan muncul dari tirai hitam di langit. Dia menatap Yun Leng di bawah, yang wajahnya sedikit pucat, saat dia tertawa terbahak-bahak. Yun Leng mengepalkan giginya. Tatapannya melewati celah-celah di tirai hitam dan melihat Xiao Yan, yang akan meninggalkan alun-alun. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari kepalanya, menyebabkan kemarahan di hatinya berulang kali menggerus alasannya. Tetap di belakang. Dengan raungan lembut tapi geram, siram sekali lagi melonjak ke wajah pucat Yun Leng. Lonjakan Douqi perlahan meluap dari dalam tubuhnya, mengguncang lautan awan yang menembus udara di sekelilingnya sampai itu dalam kekacauan. Keras kepala sesama. Jangan berpikir bahwa aku yang lama tidak berani membunuhmu. Ling Ying memandang Yun Leng yang sebenarnya masih menolak untuk menyerah dan kegelapan perlahan-lahan muncul di wajahnya. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. Kabut energi hitam gelap dengan cepat berkumpul di atas telapak tangannya. Dalam sekejap itu diaglomerasi menjadi tombak panjang berwarna hitam yang panjangnya lebih dari 2 meter. Permukaan tombak panjang ditutupi dengan garis-garis berwarna hitam yang ditempatkan dengan padat. Energi itu seperti gelombang air, mengalir berulang kali. Udara hitam melonjak ke atas menyebabkan tombak itu memiliki aura yang bahkan lebih mengerikan dengan latar belakang yang gelap. Saat tangan Ling Ying memegang tombak panjang berwarna hitam itu, dia melirik Yun Leng di bawah dan membaca bibirnya. Dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya dan mundur setengah langkah dengan kaki kanannya, menyebabkan tubuhnya sedikit berputar. Tangan kanannya memegang tombak panjang sementara tubuhnya diam sesaat. Segera, itu tiba-tiba mulai berbalik dan tombak panjang di tangannya membawa aura menyeramkan saat menembak ke arah Yun Leng di lautan awan di bawah ini. Gigitan iblis setan. Tombak panjang berwarna hitam itu seperti bintang jatuh hitam yang memotong langit. Aura hitam yang menyelubungi tombak itu benar-benar diaglomerasi menjadi bentuk ular besar berwarna hitam. Saat ular besar mendesis di langit, udara mulai bergetar. Merasakan kekuatan mengerikan yang ditembakkan secara eksplosif dari langit, wajah Yun Leng tiba-tiba berubah secara drastis. Dia bisa merasakan bahwa kali ini, pihak lain benar-benar tidak punya niat untuk menahan diri. Sebuah horor naik dalam hati Yun Leng. Tangannya tergesa-gesa bergerak dan lautan awan di sekitarnya segera mulai berfluktuasi. Gelombang energi awan naik dan terus berkumpul di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, itu dibangun menjadi perisai berwarna awan yang sekitar 3 meter. Cahaya berkelip di permukaan perisai, membuatnya tampak seperti zat dan sangat keras. Setelah perisai berwarna awan muncul, lautan awan di sekitarnya juga menjadi lebih tipis. Jelas perisai awan ini membutuhkan energi yang cukup besar untuk dibuat. Tombak besar berwarna hitam yang ditutupi aura menyeramkan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti karena penampilan perisai awan. Itu terus membawa kekuatan ganas saat menyerang ke depan. Di bawah tatapan khawatir semua orang itu menabrak pelindung awan dengan keras. Segera, suara gemetar, memekakkan telinga meledak menyebabkan murid-murid mistik Cloud Sekte di bawah ini tanpa sadar menutupi telinga mereka. Cahaya berwarna hitam dan cahaya berwarna awan mulai berbaur satu sama lain di langit. Di tempat di mana keduanya berkumpul, sebuah ruang sebenarnya mulai memiliki perasaan yang agak menyimpang. Serangan Ling Ying ini sebenarnya sangat kuat. Dia tidak diragukan lagi orang yang kuat dari kelas Do Huang. Hancurkan. Ling Ying menyaksikan energi dua warna beradu di bawah. Tangannya perlahan membentuk segel dan sesaat kemudian, raungan lembut tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Saat raungan Ling Ying jatuh, cahaya hitam pada tombak gelap, hitam, panjang melonjak. Ular energi besar berwarna hitam, yang panjangnya sekitar 70 kaki, mengangkat tubuhnya dari batang tombak. Mulutnya yang besar membawa aura berdarah dan mengerikan, yang menjadi lebih luas dan lebih luas. Setelah itu,
itu benar-benar menelan perisai berwarna awan dalam sekali jalan di bawah tatapan tertegun Yunleng. Meskipun tombak berwarna hitam telah menjadi jauh lebih lemah setelah menelan perisai awan, itu pasti memberi Yunleng, yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, ketakutan yang ekstrim. Namun, tombak panjang berwarna hitam itu bahkan tidak berhenti sesaat karena ketakutannya. Itu menunjuk ke bawah dan dengan keras menembak ke arah hati Yunleng. Ujung tombak yang tajam terus tumbuh lebih besar pada murid Yunleng. Pada saat terakhir, dia hanya bisa mengepalkan giginya. Douqi menutupi tangannya dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk erat mengambil tombak panjang dengan kedua tangan. Pada saat yang sama, tubuhnya memutar dengan cepat. Gluk. Ketika tangannya bersentuhan dengan tombak panjang berwarna hitam, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya menyebabkan Yunleng memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga terguncang oleh energi yang sangat besar itu hingga jatuh ke tanah. Saat Yunleng meninggalkan lautan awan yang menembus langit secara bertahap mulai menjadi lebih tipis. Akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Setelah menghilangnya lautan awan, wajah semua tetua di 4 sudut alun-alun menjadi pucat. Tangan mereka mencengkeram dada mereka dan erangan teredam yang berisi rasa sakit keluar dari tenggorokan mereka. Dibandingkan dengan ekspresi semua tetua, murid-murid mistik Cloud Sect di alun-alun yang telah menambahkan kekuatan mereka ke lautan awan tampaknya berada dalam posisi yang sedikit lebih menyedihkan. Cukup banyak murid, yang kekuatannya tidak kuat, meludahkan seteguk darah di tempat. Segera, wajah mereka memucat dan pingsan. Mereka yang sedikit lebih kuat dengan kuat bertahan. Namun, ekspresi lamban mereka membuat orang lain tahu bahwa ada implikasi parah ketika lautan awan dipatahkan dengan paksa. Satu serangan dari Lingying tampaknya telah menyebabkan seluruh mistik Cloud Sect turun ke keadaan lumpuh. Ado Huang benar-benar kuat dan menakutkan sampai batas tertentu. Bang! Di langit, kekuatan besar yang terkandung dalam tombak panjang berwarna hitam secara langsung dan keras melemparkan Yunleng ke tanah. Setelah itu menabrak tanah. Segera, batu-batu beterbangan dan banyak garis retak besar mulai menyebar dari tempat Yunleng mendarat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Garis retak ini sangat besar, menyebabkan para murid mistik Cloud Sekte ini memiliki sedikit pilihan selain bangkit untuk menghindarinya. Dari ini, bisa dilihat betapa mengerikannya serangan ini. Lingying berdiri di langit dan menatap tanah terbuka yang benar-benar kacau. Dia melambaikan tangannya dan bayangan gelap yang menembus langit sekali lagi mengalir kembali ke tubuhnya. Setelah menyusutnya tirai bayangan hitam, sinar matahari yang hangat sekali lagi turun. Perasaan hangat yang samar-samar menyebabkan tubuh dingin dari murid-murid mistik Cloud Sect ini menghela napas lega. Setelah mereka menghela napas lega, semua tatapan di alun-alun dengan cepat dilemparkan ke tempat Yunleng mendarat. Sebuah lubang yang dalam yang telah terbentuk di sana menyebabkan para murid mistik Cloud Sect untuk menelan ludah mereka tanpa sadar. Dia belum mati. Jia Xingtian menatap lubang yang dalam dan menghela nafas dengan lembut. Situasi saat ini telah benar-benar berkembang ke titik di mana sulit bagi siapapun untuk mengendalikan. Saat suara Jia Xingtian jatuh, batuk yang hebat keluar dari dalam lubang yang dalam dan gelap itu. Sosok manusia perlahan naik dari dalamnya. Bagian mana dari penampilannya yang mengerikan yang bahkan memiliki sedikit gaya mengesankan dari penatua pertama dari mistik Cloud Sect. Saat ini, pakaian Yunleng hancur dan wajahnya berlumuran darah. Selain itu, darah segar berulang kali mengalir keluar dari luka di pinggangnya, hampir membasahi tanah. Jelas dia mungkin telah secara paksa menangkap tombak berwarna hitam sebelumnya dan menghindari diserang di tempat yang fatal, tetapi dia masih terluka oleh kekuatan tajam yang terkandung di dalamnya. Ketika mereka melihat penatua pertama yang berada dalam kondisi yang mengerikan sehingga dia mirip dengan anjing yang telah kehilangan harapannya, semua anggota mistik Cloud Sect menghela nafas dengan lembut. Ekspresi Yunleng yang telah keluar dari lubang yang dalam tiba-tiba tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Sebaliknya, dia tenang seperti air.
Dia dengan dingin melirik darah segar yang menetes dari pinggangnya, lalu menggunakan tangannya untuk dengan lembut menyentuh bekas luka buas yang ditinggalkan Xiao Yan. Dia tiba-tiba mulai tertawa pelan. Dalam tawanya, ada kegilaan yang sulit disembunyikan. Kamu memang sangat kuat. Yun Leng mengangkat kepalanya dan menertawakan Ling Ying. Ling Ying sedikit mengernyit. Tangannya perlahan bergerak dan udara hitam menyelimutinya. Suaranya acuh tak acuh. Kamu memang tidak mudah untuk dibunuh. Jika Anda bosan hidup, orang tua ini dapat membantu Anda. Petik 2. Haha, Yun Leng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Ling Ying. Tawanya memengaruhi luka-lukanya, menyebabkannya sekali lagi batuk beberapa darah segar. Dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya buas seperti binatang buas. Saya tidak peduli siapa Anda. Tetapi Anda adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang telah menyebabkan Mystic Cloud Sect kami menjadi malu seperti ini. Jika kalian semua diizinkan pergi hari ini, saya khawatir Mystic Cloud Sect kami tidak akan lagi memiliki reputasi untuk dibicarakan dalam Kekaisaran Jiama. Karena itu, demi sekte, hari ini, kalian semua bisa melupakan tentang meninggalkan. Petik 2. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ling Ying mengejek. Memang, aku tidak memiliki kemampuan ini. Tapi, Yun Leng tertawa dengan suara gelap. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna putih awan dari dalam cincin penyimpanannya. Dia meletakkannya di sisi mulutnya dan meniupnya dengan keras. Segera, suara tajam aneh tiba-tiba ditransmisikan dari peluit. Peluit yang tajam menyelimuti seluruh Mystic Cloud Mountain dan tidak menghilang dalam waktu lama. Semua orang di alun-alun menjadi sunyi karena tindakan Yun Leng. Untuk sementara, orang hanya bisa mendengar peluit berulang kali bergema di seluruh gunung. Jia Xingtian menyipitkan matanya. Dia bertukar pandang dengan Fama dan tiba-tiba tampak telah mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba berkontraksi. Itu orang tua itu. Dia memang belum mati. Petik 2. Saat suara Jia Xingtian dan Fama jatuh, kekuatan besar dan agung dari jauh di dalam Mystic Cloud Mountain turun. Itu seperti naga raksasa kuno yang baru saja terbangun sambil membawa tekanan yang tak tertandingi. Saat kekuatan agung ini terpancar keluar, sinar cahaya berwarna putih sekitar beberapa ratus kilometer dari Mystic Cloud Sect tiba-tiba berhenti. Sosok cantik muncul di udara. Saat ini, dia menatap ke arah jauh Mystic Cloud Sect. Wajahnya yang acuh tak acuh dan cantik di dunia lain sekarang ditutupi dengan kejutan. Mengapa guru bangun? Chapter 352 berakhir di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe.